Jadi ya untuk yang di minggu lalu ya kita telah mempelajari proses-proses itu ya, kemudian thread sifat-sifatnya dan juga bagaimana proses itu menghasilkan anak, dan kita juga bisa menggambarkan proses beserta anak-anakannya dalam bentuk tree seperti itu ya teman-teman. Kita juga sudah lihat ilustrasinya bagaimana dan juga bagaimana kondisi PID-nya. Kemudian di hari Kamisnya juga kita sudah ini sekedar recall ya sedikit. Hari Kamis kita sudah melihat dari sisi programmingnya bagaimana penciptaan ini ya, proses anakan gitu, yang disebut dengan menggunakan fork tadi. Kemudian kita melihat sifat-sifat dari PID yang dihasilkan gitu ya, dari PID induknya seperti apa, kemudian fork dipanggil, PID-nya seperti apa gitu ya, kemudian yang terjadi bagaimana begitu. Jadi dan kita juga sedikit melakukan modifikasi ya dengan melakukan, seandainya kita memanggil fungsi sleep seperti itu selama sekian detik, nah itu apa yang terjadi, dan di situ juga terlihat terjadinya proses yang bersifat concurrent tersebut. Jadi bagaimana proses induk dan juga proses anakan itu berjalan secara concurrent. Nah itu minggu lalu ya teman-teman, sebagai recall dan sebagai pengingat gitu ya, reminder, jadi sehingga untuk memasuki materi yang sekarang kita bisa lebih siap. Nah, untuk yang materi yang sekarang kita belajar mengenai synchronization ya, synchronization. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, filosofinya tuh gini. Kemarin kita belajar proses, kita juga belajar thread ya. Kemudian kita belajar bahwa yang namanya proses bisa jadi berjalan secara concurrent antara proses utama dan juga proses anak. Begitupun juga dengan thread. Nah, kemarin thread tidak banyak saya bahas ya, tapi saya minta teman-teman pelajari sendiri. Jadi seharusnya di sini saya harap teman-teman juga sudah cukup menguasai ya mengenai thread. Nah, ketika kita mempelajari tentang multi proses ataupun multi thread gitu ya, di sini kita biar lebih enak, anggap aja kita sekarang lebih banyak menggunakan multi thread ya teman-teman. Ketika kita mempelajari multi threading gitu, multi thread. Nah, thread itu ketika dia berjalan secara concurrent, ada yang disebut ya, kondisi-kondisi yang disebut sebagai race condition. Karena apa? Karena kita tahu mereka berjalan secara concurrent tapi belum tentu paralel gitu ya. Maka kemarin ketika kita praktikum C itu by default memang yang dipanggil itu adalah proses atau thread induk gitu ya, proses induk, tetapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya ketika kita lakukan treatment tertentu ternyata secara bergantian akan dipanggil gitu ya, proses child kemudian proses induk itu. Nah, sifat dari concurrency ini kemudian sebenarnya membuat satu problem gitu ya, yang disebut sebagai race condition ya, race condition. Ini saya coba share screen ya. Teman-teman. Nah, sebelum kita lihat ke masalah race condition ya, ada istilah yang disebut sebagai producer consumer problem ya. Producer consumer problem itu maksudnya apa? Maksudnya jadi ada proses itu kan bisa saling bercooperation gitu. Jadi di sini kita menggunakan paradigm for cooperating processes. Jadi dua proses, katakanlah proses ya, entah itu proses utama dan proses anak atau beberapa proses yang sedang berjalan secara concurrent gitu ya. Terkadang gitu ya, suatu proses itu membutuhkan kooperasi gitu ya dengan proses yang lainnya gitu ya. Sehingga sebenarnya ketika ada suatu prosesnya, bagaimana proses yang lain itu bisa terkoneksi gitu ya, atau bisa saling berkomunikasi dengan proses yang lain itu. Nah, komunikasi yang terjadi itu ya, itu dilakukan dengan menggunakan bantuan informasi tambahan gitu ya, yang
sini itu disampaikan melalui sebuah buffer. Nah, sehingga di sini ada istilah yang disebut sebagai proses yang bersifat sebagai producer dan juga ada proses yang bersifat sebagai consumer, gitu ya. Nah, proses yang bersifat producer itu ya adalah proses yang menghasilkan buffer, gitu ya, yang menghasilkan informasi yang kemudian dimasukkan ke dalam buffer. Nah, sementara kalau untuk consumer itu adalah proses yang memang dia menerima buffer, gitu ya. Jadi dia menerima, dia menunggu di buffer ini kira-kira ada informasi yang dihasilkan oleh proses sebelumnya atau enggak, gitu ya. Nah, ada dua variasi, ada yang bersifat unbounded buffer dan juga ada bounded, ya. Nah, ini silakan apa namanya, ya intinya kalau yang unbounded karena dia tidak terikat, maka producer never waits, gitu ya. Consumer waits if there is no buffer to consume. Nah, itu kalau yang unbounded. Jadi producer never wait, ya. Jadi dia produce buffer aja terus, gitu ya. Ya, nah sementara kalau consumer juga dia akan mengkonsum terus apa namanya, tapi kalau misalnya nggak ada buffer baru dia akan melakukan wait, itu untuk consumernya. Nah kalau yang bounded, buffer size-nya dianggapnya fix. Jadi kalau yang unbounded itu no practical limit terhadap buffernya, gitu ya. Sementara kalau yang bounded itu buffernya dianggap fixed size, ya. Nah, sehingga producer harus wait sampai semua buffernya full, ya. Jadi ketika maksudnya ketika buffer itu full, maka produsernya yang akan melakukan wait. Nah, kalau yang unbounded kan produsernya dia nggak akan wait, ya. Dia produce terus, gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ya produsernya harus wait. Kemudian consumer wait if there is no buffer to consumer, seperti biasa. Jadi ada istilah producer dan juga ada istilah consumer, nah, seperti itu teman-teman. Producer itu berarti yang memproduce buffer, kalau consumer itu adalah berarti yang mengkonsumsi buffer, gitu ya. Kemudian nah kalau kita lihat ya implementasinya nih, di sini antara producer dan consumer ya teman-teman. Ya, kalau producer intinya kan tadi dia apa sih, dia nge-produce terus, gitu ya, dia akan nge-produce terus. Nah, di sini ada variabel buffer size, di sini ya ada konstanta buffer size. Nah, jadi apa namanya, ya intinya ya producer ini dia akan nge-produce an item in the next produce, gitu ya. Dia akan selalu memproduce informasi yang akan dimasukkan ke dalam buffer. Kemudian di sini buffer in-nya itu sama dengan next buffer. Jadi pertama sini while in plus 1 modulo buffer size, ya, sama dengan out, ya, atau do nothing, ya. Jadi apa namanya, di sini counternya itu adalah in, gitu ya. Jadi ketika ingin menghasilkan satu informasi ke dalam buffer, gitu ya, itu in-nya kita tambahkan 1, terus harus di make sure dulu, gitu ya, apakah variabel in ini atau counter in ini, gitu ya, itu jumlahnya apa namanya, sejauh mana sih dengan buffernya, gitu ya. Nah, misalnya memang dia masih di bawah ukuran buffer, ya berarti dia akan terus apa namanya, menjalankan ini, gitu ya. Kemudian buffer in-nya next produce, jadi apa yang telah diproduksi dimasukkan ke dalam buffer in, gitu ya. Kemudian in-nya kemudian ditambahkan 1 dan dimodulo ke buffer size lagi. Nah, artinya di sini kan ukuran buffer size-nya menjadi berkurang, gitu ya. Artinya semakin terisi dan juga semakin terisi. Ya, itu adalah producer, gitu ya, itu adalah producer. Sementara kalau consumer, tadi consumer itu dia adalah yang mengkonsum proses, ya, dia mengkonsum proses. Maka di sini dia tidak menggunakan counter in, tadi di sini counternya adalah in, sementara kalau yang di bawahnya counternya ini diganti, ya, menjadi out. Nah, ketika dia consume, while in sama dengan out, ya, sama dengan out. Jadi in-nya diganti menjadi out, kemudian next consume-nya menjadi buffer out, ya, bukan buffer in. Kemudian out-nya juga di plus 1, kemudian dimodulo juga dengan buffer size. Gitu. Nah, ya ini apa namanya juga implementasinya ya di C, while true. Ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi. Nah, ini sebenarnya menunjukkan intinya ya, dua algoritma ini itu menunjukkan bagaimana yang namanya cara kerja producer dan juga cara kerja consumer. Nah, ini ketika
cara kerja producer ya intinya ketika apa namanya di buffer itu ditambahkan gitu kan. Jadi produser ini intinya dia menghasilkan atau menambahkan buffer ya. Sementara kalau consumer ini dia akan menyerap gitu ya, atau mengkonsum buffer gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman di sini kita lihat secara lebih rinci ya di dua algoritma ini. Pertama yang producer ya, while true produce an item in the next produce, artinya dia akan menghasilkan informasi baru gitu ya. While counter sama dengan buffer size do nothing. Jadi selama counternya ini ukurannya itu sama dengan ukuran buffer, dia nggak akan ngapa-ngapain gitu ya. Nah, buffer in sama dengan next produce, in-nya ditambah dan counternya di plus plus. Jadi di sini kita pakai variabel counter yang variabel yang disebut sebagai counter gitu ya, variabel yang disebut sebagai counter. Nah, ini kan sebenarnya menandakan ya counternya ditambah gitu ya, dia akan menambah nilai counter gitu. Kemudian kalau di sini consumer while counternya itu sama dengan 0 ya, artinya kalau counter sama dengan 0 berarti apa sih? Berarti counter ini kan menandakan apa? Menandakan apakah ada informasi di dalam buffer atau tidak gitu ya. Nah, ketika counternya ini sama dengan 0 artinya ya udah dia nggak ngapa-ngapain karena memang sedang tidak ada informasi di dalam buffer. Jadi dia do nothing gitu ya. Dan next consume-nya buffer out. Jadi next consume ini diambil dari buffer gitu ya, dari buffer out itu dimasukkan ke next consume, kemudian outnya ditambah 1 dan juga dibagi dengan buffer size gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa ukurannya itu tidak melebihi dari ukuran buffer ya, dan juga kemudian counternya di min ya, counternya di min. Nah, tapi ketika counternya itu sama dengan 0 dia do nothing. Nah, tapi kalau counternya itu ada gitu ya, maka dia next consume gitu ya. Jadi kalau untuk kasus counternya 0 artinya tidak ada informasi di buffer, ya udah dia nggak ngapa-ngapain karena dia consumer gitu kan. Nah, sementara seandainya counternya itu ada isinya, maka next consume-nya diisi dengan buffer out, kemudian counternya di min. Artinya memastikan bahwa informasi di dalam buffer itu ya yang dibaca itu adalah yang semakin berkurang semakin berkurang gitu ya. Nah, itu consumer ya. Consumer dan producer. Kalau producer ya ya selama kalau producer itu kan berarti dia tadi kan konsepnya apa sih kalau producer itu ya, selama buffernya itu penuh dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi while counter sama dengan buffer size, jadi ketika selama counternya atau selama buffernya itu penuh dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau counternya itu tidak penuh, artinya ini yang di bawah, maka buffer in-nya sama dengan next produce ya. Jadi kemudian in-nya in plus 1 ya, dan counternya plus plus ya, artinya buffernya dimasukkan informasi baru gitu kan, kemudian counternya di plus plus. Nah, jadi di sini sebenarnya dua sifat producer dan consumer ini, satu sisi producer itu akan menghasilkan buffer, di mana buffer ini nanti akan dikonsumsi oleh consumer. Kondisi itu sebenarnya akan menghasilkan ini ya teman-teman, yang disebut sebagai race condition. Jadi kita fokus ya di sini ke variabel yang sama yang disebut variabel counter ini ya, producer dan consumer ini. Ada variabel yang disebut sebagai counter plus plus ya, di mana variabel counter ini di setiap code ya, di setiap code producer dan juga consumer dia mengalami 3 perilaku ya, atau 3 treatment. Yang pertama counter plus plusnya register 1 sama dengan counter dan juga register ini ketika proses penambahan ya, counter plus plus itu register 1 dengan counter, register 1 dengan register 1 plus 1, dan counter sama dengan register 1 ya. Nah, jadi di sini kenapa di sini pakai register sih ya, ini karena dia kaitannya dengan CPU ya teman-teman. Jadi kalau register itu adanya di CPU ya, seperti itu. Jadi register 1-nya sama dengan counter, register 1 sama dengan register 1 plus 1, dan juga counter sama dengan register 1-nya adalah proses dari counter plus plus. Sementara kalau counter min ya udah kita ulang aja, tapi ini minus gitu ya. Jadi register 2 sama dengan counter, register 2 counter 2 1 dan seterusnya. Nah, seandainya gitu ya ada counter gitu ya, variabel counter
Yang pertama kita inisiasikan dengan nilai dia sama dengan 5. Nah, kemudian ada dua produser dan consumer ini berjalan gitu ya teman-teman. Dan skenario berjalannya adalah seperti yang ada di slide ini gitu. Nah, skenario berjalan sebenarnya macam-macam gitu, tapi anggap aja skenario berjalannya yang ada adalah seperti ini. Dan seandainya kondisi sekarang counternya sama dengan 5 gitu ya, counternya sama dengan 5. Pertama yang counter plus plus dulu nih, atau yang producer ya, consumer plus plus itu yang anggap aja dia yang producer. Register 1 sama dengan counter, ya kan? Register 1 sama dengan 5, register 1 sama dengan 5 plus 1, 6 gitu ya. Tapi sebelum dia selesai, gitu kan, konsumernya udah jalan duluan, teman-teman. Gitu. Konsumernya udah jalan duluan, ya, atau counter min udah jalan duluan. Jadi register 2 sama dengan counter, register 2 sama dengan register min 1, sekarang udah berubah tuh jadi ya, nilainya ya. Kemudian counter sama dengan register 1, ya kan? Counter sama dengan register 1, counter sama dengan register 2. Nah, di sini jadi terjadi suatu inkonsistensi gitu ya, inkonsistensi atau perubahan atau perbedaan nilai dari counter itu sendiri. Dimana untuk yang produser nilai counter berubah menjadi 6, sementara untuk yang di sisi consumer nilai counter berubah menjadi 4. Gitu ya. Nah, hal ini kan tentunya akan menjadi jadinya nanti bingung gitu. Jadi sebenarnya counter yang terakhir itu nilainya 6 atau nilainya 4 ya, kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus mensiasati gitu ya kondisi race condition ini sehingga terjadi satu nilai yang bersifat konsisten. Nah, itulah makanya latar belakang yang latar belakangi kenapa kita butuh satu hal yang disebut sebagai synchronization gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana antara dua proses atau dua thread itu berjalannya itu saling synchronize gitu ya, saling synchronize. Nah, di sini kan terakhir ya counternya 6 jadi counternya 4, padahal kan harusnya counternya ya 5 gitu ya. Nah, untuk mensiasati itu makanya kita perlu synchronization. Nah, kemudian ini itu saya masih ambil dari slide yang ketiga ya teman-teman tentang proses. Jadi slide minggu lalu nih kondisi tentang race condition itu gitu ya. Nah, ini adalah sebagai pengantar gitu ya untuk kita lanjut ke chapter yang ke-6 ini atau synchronization. Tadi adalah backgroundnya. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke materi tentang synchronization ini gitu ya. Ini tujuan dari ini materi tentang tentang synchronization itu adalah ini ya, antaranya describe the critical section problem dan illustrate the race condition. Jadi di sini kita kita nanti akan tahu gitu ya apa sih critical section problem gitu ya, kemudian dan juga kita bisa memahami gitu ya tadi ya race condition itu seperti apa gitu ya. Dan solusi-solusi yang ditawarkan itu juga seperti apa gitu ya. Oke, ini background ya. Proses can execute concurrently. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, proses berjalan concurrent gitu ya. Thread juga berjalan concurrent. Nah, kemudian ketika sedang berjalan concurrent, proses itu may be interrupted at any time, partially completing execution. Jadi ketika satu proses sedang berjalan, nah dia bisa aja di-interrupt gitu ya oleh proses yang lain. Nah, sehingga ketika proses itu belum selesai, dia udah sudah di-interrupt oleh yang lain gitu ya. Oh ya, slide-nya ya, saya ubah dulu, sorry. Share screen-nya ke yang chapter 6. Nah, ini teman-teman ya, chapter 6. Jadi materi barunya sih di chapter 6 tadi adalah sebagai background kita gitu ya. Oke. Concurrent access to shared data may result in data inconsistency. Nah, jadi tadi saya sampaikan kan
kemungkinan bisa terjadi sebuah konsistensi seandainya tidak kita atur, gitu ya. Nah, untuk maintain data konsistensi ini requires mechanism to ensure the orderly execution of cooperating processes. Jadi proses yang sedang berkooperasi kita harus memastikan bahwa order di dalam eksekusinya itu memang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Memang sesuai dengan urutannya. Gitu. Nah, oke ya, seperti ini juga. Ini juga contoh dari race condition juga teman-teman. Selain yang tadi udah kita pelajari juga. Jadi ada dua proses ya, proses P0 dan P1, updating child process using fork system call, race condition on kernel variable next variable PID which represents the next available process identifier atau PID. Nah, jadi di sini ya ada P0 dan juga ada P1 ketika dia masing-masing memanggil fork gitu ya. Ada P1, ada PID child dan juga ini, jadi dua-duanya punya punya anak gitu ya, P0 punya anak, P1 juga punya anak. Kemudian ketika masing-masing juga saling merequest PID yang baru. Nah, sementara next available PID-nya itu adalah 2615. Nah, sebenarnya yang yang akan dikasih itu adalah anaknya P0 dulu atau anaknya P1 dulu. Atau jangan-jangan dua-duanya juga mengambil hal yang sama. Nah, dalam kasus ini race condition gitu ya. Ya kita tidak bisa memastikan gitu kan, dan juga kita juga tidak bisa mencegah gitu ya resource atau data tentang next available PID ini diakses atau diambil oleh kedua proses anakan tersebut. Nah, di sini muncul akhirnya karena next PID-nya itu sama-sama diambil oleh anak P0 dan juga anak P1. Nah, maka di sini child-nya PID-nya sama-sama 2615. Nah, ini juga yang disebut sebagai race condition dan unless there is a mechanism to prevent P0 dan P1 from accessing the variable next available PID, the same PID could be assigned to two different processors. Nah, jadi sekarang intinya bagaimana kita gitu ya harus menjaga akses gitu ya, akses terhadap sama sebuah variabel atau sebuah data yang sama sehingga tidak terjadi sebuah race condition. Jadi kita harus melakukan suatu mekanisme tertentu ya. Critical section problem. Oke, jadi critical section problem ini maksudnya gimana? Nah, tadi konsep dasarnya, filosofi atau alasannya kita sudah memahami. Nah, sekarang critical section problem itu adalah ya, kalau di sini kita baca ya, kalau teman-teman lihat nih di variabel di paragraf yang kedua nih, each process has critical section segment of code. Process may be changing common variables, updating table, writing file, dan seterusnya. When one process in critical section, no other may be in its critical section. Jadi critical section itu adalah bagian-bagian, kalau di contoh yang tadi chapter 3 tadi di kasus producer dan juga consumer, critical section itu adalah bagian di mana variabel counter itu bisa diubah-ubah gitu ya teman-teman. Jadi critical section ini ya bagian dari kode atau segment of code ya. Kalau contohnya tadi adalah di mana counter itu bisa diubah-ubah gitu ya. Nah, jangan sampai gitu kan ketika proses ini sedang berjalan, jangan sampai ketika counternya itu sedang diubah oleh satu produser, jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba counternya diubah oleh satu consumer gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi oke. Proses may be changing common variables, updating table, writing file. Ini contoh-contoh kegiatan atau activity di dalam critical section gitu ya. Nah, critical section problem is to design protocol to solve this. Nah, sekarang bagaimana caranya atau mekanisme kita di dalam solving critical section problem ini gitu ya. Nah, each process must ask permission to enter critical section in entry section, may follow critical section with exit section, then remainder section. Ya, intinya kita harus ask permission dulu, jadi sebelum sebuah proses baru masuk gitu ya untuk dieksekusi gitu ya. Nah, itu kita harus minta permission dulu gitu ya untuk memasuki critical section problem itu di dalam satu section yang disebut sebagai entry section. Then may follow critical section with exit section, then remainder section. Ya, intinya kita mau
harus minta izin dulu lah ketika proses lain itu memasuki ingin memasuki critical section problem. Nah ini strukturnya seperti ini ya teman-teman. Struktur umum dari critical section ya. Ada entry section, ada critical section, dan juga ada exit sectionnya. Jadi entry section ini tuh sebenarnya section kayak dia nunggu gitu ya. Prosesnya sih udah dieksekusi, udah jalan, tapi dia sebelum masuk ke critical section, dia nggak boleh mengeksekusi critical section dulu, gitu ya. Dia harus masuk ke entry section dulu, dan dia harus ask permission, gitu kan. Ask permission, setelah dikasih permission, baru dia menjalankan critical section. Nah, ketika critical section dari proses tersebut sudah selesai, baru dia menjalankan exit section yang menandakan bahwa exit section ini menandakan dia sudah keluar dari critical section dan dia menjadi kunci gitu ya, kunci atau tanda kepada proses lain bahwa proses lain juga sudah bisa masuk ke dalam critical sectionnya dia. Ya, gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi prosesnya sedang dieksekusi gitu ya, sedang di running gitu ya. Cuma dia nggak bisa running sebelum mendapatkan permission. Nah, itu permissionnya itu kita bikin di entry section ini, gitu ya. Terutama di dalam melakukan critical section. Jadi programnya udah jalan gitu ya, atau prosesnya udah jalan, tapi kalau mau update variabel ntar dulu gitu. Tunggu proses lain update variabel dulu. Terus tunggu dia exit, udah selesai, dia ngirim info ke kita, baru kita pakai variabelnya. Contohnya kalau kayak tadi counter ya kan, counter tuh. Nah counternya lagi di counter plus-plusnya lagi dieksekusi dulu gitu kan. Sampai counter plus-plusnya selesai gitu ya oleh si produser, barulah bisa dijalankan oleh si consumer. Jangan lagi di tengah-tengah tiba-tiba dipakai oleh consumer. Jangan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Requirements for solution to critical section problem. Artinya ada beberapa requirement di dalam kita merancang solusi untuk critical section problem ya teman-teman. Ada beberapa requirement. Jadi antaranya adalah harus bersifat mutual exclusion. Jadi if proses itu suatu proses sedang executing it in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. Jadi ketika kita ingin mendesain solusi terhadap critical section ini, dia harus bersifat mutual exclusion, gitu kan. Kalau satu proses lagi ngerjain critical sectionnya, ya udah proses lain itu nggak boleh mengeksekusi critical sectionnya dia. Gitu. Itu mutual exclusion. Kemudian yang kedua, progress. If no process is executing in its critical section, kalau yang pertama kan ini jelas ya, dari tadi berulang-ulang kita bahas. Kalau yang kedua, if no process is executing in its critical section and there exists some process that wish to enter the critical section, jadi nggak ada proses yang lagi ngejalanin critical section gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu proses gitu ya yang pengen masuk ke critical sectionnya dia, ya. Then the selection of the process that will enter the section next cannot be postponed indefinitely. Jadi maksudnya jadi cannot be postponed indefinitely gitu ya, nggak bisa ditunda terlalu lama gitu ya. Jadi maksudnya tuh begitu tidak ada yang mengeksekusi critical section, nah dia harus proses baru yang ingin mengeksekusi critical sectionnya ya harus segera dieksekusi. Ya intinya gitu, harus selalu berprogres. Jadi selain dia mutual exclusion, dia juga harus selalu berprogres. Ketika kosong eksekusi gitu kan, ketika kosong eksekusi harus kayak gitu terus. Ya nggak boleh kalau kosong ya karena kita tunggunya lama, tunggu aja lama gitu ya. Nah itu tidak seperti itu. Ya. Bounded waiting. A bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter the critical section after a process has made a request to enter its critical section and before the request is granted. Assume that each process executed at a non-zero speed. Nah, di sini ada beberapa proposed solution ya teman-teman. Ada yang berdasarkan interrupt yang disebut sebagai interrupt based solution. Jadi solusinya itu menggunakan interrupt based gitu ya. Jadi kita gunakan ada entry section dan juga ada
critical section dan juga ada exit section gitu kan. Entry section disable interrupt, jadi ketika dia berada di dalam mode entry section gitu ya, maka interruptnya di disable, ketika exit maka interruptnya diperbolehkan gitu ya. Nah ini silakan ya teman-teman mempelajari dan menganalisis ya, apakah jenis-jenis solusi ini memang sudah cukup memenuhi requirement yang 3 ini gitu ya. Nah, ini ada yang interrupt base diantaranya, ada yang interrupt base ya seperti ini. Jadi kalau proses itu masuk ke dalam entry section, ya disable interrupt gitu ya, disable interrupt. Kemudian ketika dia udah exit section, barulah dia enable interrupt. Jadi maksudnya disable interrupt itu maksudnya kalau dia udah di dalam entry section kan berarti dia mau masuk ke critical section gitu ya. Maka interrupt itu di disable dulu, artinya kalau proses lain itu manggil, proses lain itu ngapain, itu dia tidak boleh terjadi interrupt, dia harus selesai dulu gitu ya, sampai dia exit gitu. Nah di sini ada beberapa pertanyaan ya. What if the critical section is code that runs for an hour? Nah ini gimana gitu ya kalau misalnya critical sectionnya itu kode yang runningnya itu 1 jam gitu ya. Kalau dia berjalannya selama 1 jam gitu ya, apakah interrupt itu harus di disable secara selama 1 jam gitu ya. Nah ini kan kemudian bisa menimbulkan starving ya atau lapar nih. Can some process start never enter the critical section? Nah, bisa-bisa proses itu nggak masuk gitu ke critical section ya gitu, karena critical section di program yang sebelumnya itu lama gitu ya, sampai 1 tahun ya. What if there are 2 CPU? Kemudian gimana kalau kita pakainya 2 CPU? Ini solusi yang pertama. Kemudian ada juga yang software solution gitu ya. Jadi ada ini jenis-jenis solution yang lain ya. Ada juga Peterson solution. Nah, jadi misalnya ini saya skip seperti ini, jadi maksudnya ini nggak terlalu mandatory ya buat teman-teman, buat saya jelaskan. Jadi artinya maksudnya teman-teman silakan pelajari sendiri ya untuk memahami perbedaan-perbedaannya gitu ya. Dan ada juga Peterson's solution ya. Jadi solution-solutionnya banyak. Ini juga ada Peterson's solution. Nah, di sini dia pakai flag gitu ya. Dia pakai flag. Nah, dari setiap solusi tadi, tentunya kita harus mencocokkannya dengan requirement ya. Apakah dia mutual exclusion gitu kan? Apakah progress terus gitu ya setiap berjalan, apakah dia progress, kemudian apakah dia bounded waiting. Nah, itu ya, ada tiga requirement ini. Oke. Nah, ini Peterson solution ya. Nah, kemudian ada juga ya teman-teman nih, selain tadi kan Peterson ya terakhir, Peterson, ada juga solusi yang disebut sebagai test and set solution, test and set instruction, test and set instruction. Jadi maksudnya apa sih kalau kayak gini? Dia ada satu variabel yang disebut variabel atau instruction gitu ya, yang disebut sebagai test and set ya, seperti ini. Dan di dalam prosesnya di sini kita menggunakan satu variabel yang bersifat boolean gitu ya, atau
yang memiliki tipe boolean benar atau salah yang kita sebut sebagai variable log ya. Variable log yang di awal-awal dia initialize to false. Jadi log ini ya semacam variabel ya, atau semacam kunci yang menjadi pegangan gitu ya, menjadi pegangan. Nah, jadi misalnya di sini ya, contoh solusinya while test and set ya, dan juga dia menggunakan variable log gitu kan. Dia selama apa namanya test and set ini, atau selama instruction test and set ini nih, nah, selama test and set ini dia dengan variable lognya ini true gitu ya, bukan dia nggak ngapa-ngapain ya kan, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau dia test and setnya ini dia nilainya ini kan pertama kan di initialisnya itu false ya, test and setnya false gitu ya, false. Nah kalau di sini kan kita lihat ya, awalnya gitu ya, ini kan awalnya kan lognya itu kan false. Nah, kita di sini masuk ya, false, kemudian RV-nya diubah gitu ya menjadi true, gitu, dan juga dia return true gitu ya, return true. Nah ketika dia sedang true gitu kan, ya udah dia nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau dia false gitu ya, ketika dia false, barulah kemudian ketika sectionnya dijalankan. Nah, setelah ketika section dijalankan, baru lognya itu diganti menjadi false. Ketika lognya dijadikan false kan, ketika nanti while yang dijalankan lagi, dia akan berubah lagi. Itu ya. Nah ini beberapa solusi yang lain ya, yang compare and swap. Jadi intinya sih menggunakan satu variabel shared gitu ya, yang disebut sebagai variable log. Nah, ini kita akan lihat. Nah itu tadi jenis-jenis solusi gitu ya yang ditawarkan untuk sebagai solusi dari permasalahan synchronization ya, seperti itu, atau untuk menjadi solusi terhadap race condition itu. Nah kemudian di sini ada lagi gitu ya solusi yang disebut sebagai mutex logs gitu ya. Solusi-solusi sebelumnya, jadi tadi banyak ya, silakan teman-teman pelajari sendiri. Previous solutions are complicated and generally inaccessible to applications programs. OS designers build software tools to solve critical section problem. Simple is mutex log. Nah, jadi di sini sebenarnya variable log itu udah dikenalkan pada solusi-solusi sebelumnya, gitu ya teman-teman. Tapi secara algoritma itu memang relatif agak cukup complicated gitu ya, dan kita juga tetap harus make sure bahwa seluruh solusi itu apakah sudah memenuhi ketiga requirement yang diminta gitu ya. Nah kemudian akhirnya muncullah satu solusi, kita menggunakan yang kita sebut sebagai mutex ya, mutex logs ya, logs. Jadi kita ya logs ini apa, logs ini ya dia kunci gitu ya, dia kunci. Logs ini adalah kunci. Dan kunci ini atau log ini dia merupakan variabel yang bertipe boolean juga. Tadi kan kita udah udah singgung sedikit apa namanya log ini. Indicating if log is available or not. Nah, jadi dia akan mengindikasikan apakah lognya ini tersedia atau tidak. Gitu kan. Nah, kemudian caranya gimana? Ya udah cara memprotect critical section-nya ya kita harus make sure gitu ya, setiap proses sebelum dia memasuki critical section dia harus acquire log dulu. Dia harus acquire log, dia harus ngambil atau dia harus meminta log, meminta kuncinya gitu ya. Minta kuncinya sebelum dia masuk ke critical section. Ketika setelah critical section selesai, barulah di release lognya gitu ya. Calls to acquire and release must be atomic, usually implemented via hardware atomic instructions such as compare and swap. Nah, tadi kan di sebelumnya ada tuh atomic instructions gitu ya, yang disebut sebagai compare and swap. Nah, kalau kita lihat ya, solution to
critical section problem using mutex, ya kira-kira seperti ini ya teman-teman, menggunakan mutex. Jadi sebelum masuk critical section, ya dia memanggil lock dulu. Ya setelah itu dia akan rilis locknya. Ya. Nah kemudian selain lock ini juga ada yang disebut sebagai semafor. Jadi kalau lock itu tadi kan dia variabel yang bertipe boolean ya teman-teman. Kemudian ada juga semafor. Nah, kalau semafor ini sebenarnya mirip juga dengan lock, cuma bedanya apa? Kalau lock ini dia merupakan variabel, dia bukan bertipe boolean lagi teman-teman. Tapi kalau semafor ini dia bertipe integer, ya dia bertipe integer. Ya. Ini semafor ini dia synchronization tool that provides more sophisticated ways than mutex for processing activities. Jadi kalau semafor ini dia bertipe integer, sementara kalau yang mutex dia bersifat boolean, gitu ya. Dia ngambil kunci dulu kalau yang mutex ya, dia ngambil kunci, kemudian critical section dijalankan, kemudian locknya dilepas. Kalau yang semafor dia bukan acquire dan juga release, bedanya ya. Kalau semafor ini dia pakai wait dan juga signal, ya, wait dan juga signal. Ya, wait jadi kalau wait itu ya wait, jadi semafor ini variabel integer s gitu ya, s nih, s besar ya, semafor s besar. Oke, dia wait dulu, wait semafornya dulu gitu ya. Nah ketika dia semafor ini, jadi intinya apakah dia nilainya lebih kecil atau sama dengan 0 gitu ya, ataukah dia nilainya itu lebih besar daripada 0 ya. Kalau nilainya dia 0 atau lebih kecil daripada 0, maka dia nggak ngapa-ngapain, dia busy gitu ya, dia nggak ngapa-ngapain, dia busy gitu ya. Tapi kalau misalkan semafornya itu di atas 0, ya udah barulah critical section itu dijalankan, kemudian semafornya ini di min-min gitu ya. Gitu ya, jadi perbedaan antara semafor dan juga lock. Nah, dua tools inilah yang salah satu yang paling populer ya digunakan untuk sebagai solusi dari masalah critical section. Dan semafor ini ya juga akan lebih banyak kita gunakan di mata kuliah OS kita ya. Nah, semafor ini ya ada yang bersifat counting semafor, ada juga yang bersifat binary semafor. Ya kalau binary semafor kan dia hanya bersifat 0 dan 1 ya. Dia sifatnya dia sama dengan mutex. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan semafor ya, teman-teman. Solution to the critical section problem ya. Create a semaphore mutex initialize to 1 ya. Wait mutex, jadi wait 1 gitu kan. Ya, critical section dijalankan, kemudian dilepas mutexnya. Ya. Consider P1 dan P2 that with two statement S1 dan S2 and the requirement that S1 requirement for S2. Create a semaphore sync initialize to 0. Jadi di P1-nya ini kita create semaphore gitu ya. Inisialisnya kita inisialis semaphore menjadi 0 gitu. Ya intinya ketika proses satu ini dijalankan dulu gitu ya, statementnya S1 gitu ya, kemudian semafornya di signal atau dirilis, di signal itu kan dirilis gitu ya, kemudian P2-nya dia nge-wait gitu ya, dia nge-wait wait sampai dia dapat signal dari P1, baru kemudian critical section-nya kita jalankan. Oke. Ya, kayak gitu ya teman-teman, secara secara teoritis kira-kira seperti itu solusi-solusi dari permasalahan critical section problem. Jadi bagaimana intinya kita menjaga bagian dari critical section agar tidak terjadi race condition
gitu ya. Incorrect use of semaphore ya, signal mutex, wait mutex. Nah, ini implementasinya juga ya, teman-teman. Usage of condition variable. Nah, secara konsep seperti itu, dan kita akan lebih, saya rasa ya teman-teman pasti akan lebih masuk lagi nanti ketika kita mempelajari sebenarnya bagaimana praktek race condition ini bisa kita handle ya dengan menggunakan bantuan tools seperti mutex ataupun tools seperti semaphore. Itu ketika nanti kita buka program C-nya gitu ya teman-teman, atau program demonya. Nah, jadi sekarang untuk persiapan hari Kamis nanti gitu ya, saya rasa hari Kamis nanti kita enakan mungkin ada sesi sinkronus juga ya teman-teman, karena mungkin nanti di hari Selasa minggu depan itu kan sudah masuk ke minggu Lebaran tuh ya. Jadi saya rencananya untuk kelas kita hari Kamis besok kita akan ada sesi sinkronus, kita akan coba lihat sedikit ke dalam demo-demo yang ada ya, terutama untuk synchronization. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sebenarnya bagaimana sih proses ini dia harus bekerja secara sinkronis gitu ya. Jadi tidak saling menginterrupt atau tidak saling menginterrupt satu sama lain gitu ya, ketika section masing-masing sedang berjalan gitu ya, sehingga tetap muncul konsistensi gitu. Nah, sebelum itu juga saya minta tolong ya ke teman-teman, mungkin boleh mulai membaca chapter yang ke-7 ya, chapter 7 ini ya, contoh-contoh synchronization. Nah, di sini ada beberapa penggunaan mutex gitu ya, dan juga semaphore. Kemudian di sini di sini juga ada beberapa algoritma ya teman-teman. Nah, sini ya ada Java synchronization dan seterusnya. Kemudian silakan teman-teman juga mulai membaca untuk yang chapter 8. Nah, ini deadlocks ya, deadlocks. Jadi kondisi ketika deadlock gitu ya. Jangan sampai ketika proses itu sedang berjalan, kan kebayang tuh kalau kita kan selama ini selalu proses berjalan 2 ya. Bagaimana kalau proses yang berjalan itu ya 3, 4, 5 atau banyak ya sekaligus gitu ya. Kemudian variabel yang diakses, misalnya ada beberapa variabel yang diakses itu variabel yang sama misalnya seperti itu. Nah, di sini untuk yang deadlock ini dia banyak karakteristik dari deadlock gitu ya, bagaimana sebuah deadlock itu bisa terjadi gitu. Dan juga metode-metodenya gitu ya, atau cara-caranya untuk menghandle deadlock. Ya, di sini ada beberapa algoritma ya teman-teman. Ada circular wait nih ya, seperti ini. Bankers algorithm ya, seperti ini. Bankers algorithm. Oke, dan seterusnya. Jadi saya minta tolong nanti hari Kamis kita akan lihat demo ya, demo synchronization ini seperti apa dan bagaimana cara kerja mutex dan juga cara kerja semaphore secara lebih real. Nah, kemudian sebelum itu saya minta tolong teman-teman mempelajari chapter 7 dan juga chapter 8 gitu ya. Nah, kemudian untuk hari Selasa minggu depannya sebelum kita lebaran itu kelas dilakukan secara asinkronus. Oke, saya rasa seperti itu dulu ya teman-teman untuk sesi sinkron kali ini. Sebelum kelas saya tutup, apakah
ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke ya. Ya udah, kalau gitu mungkin kita akhiri dulu ya teman-teman. Dicoba-coba dulu juga boleh demonya, biar nanti hari Kamis kita bisa lebih banyak ke tanya jawab gitu ya. Mungkin gitu aja dari saya ya teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tutup kelas kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Sama-sama, makasih ya.